Dinas Lingkungan Hidup Kota Tangerang, Banten mengambil sampel air Sungai Cisadane yang terindikasi tercemar limbah kimia cair yang membuat ratusan ikan mati. Masyarakat dihimbau untuk tidak mengkonsumsi ikan terlebih dahulu sampai hasil uji laboratoriumnya keluar. Info pagi hari ini air kali berubah warna putih agak susu dan baunya agak sedikit menyengat seperti bau minyak tanah. Aliran Sungai Cisadane diduga tercemar limbah dampak dari kebakaran gudang penyimpanan kimia pestisida yang terjadi di Kota Tangerang Selatan Senin dini hari kemarin. Cemaran bahan kimia membuat biota air seperti ikan mati. Namun warga ramai-ramai menangkap ikan di sepanjang bantaran kali. Kami dari Satdimas Polres Metro Tangerang Kota mengimbau kepada warga yang tinggal di bantaran Kali Cisadane untuk saat ini tidak mengkonsumsi atau menggunakan air dari Kali Cisadane. Dinas Lingkungan Hidup Kota Tangerang didampingi Polres Metro Tangerang Kota melakukan sosialisasi perihal pencemaran limbah yang jadi pemicu matinya ikan. Petugas bidang pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kota Tangerang juga mengambil sampel air Sungai Cisadane di beberapa titik. Sampel akan digunakan uji laboratorium untuk mengetahui dampak besaran cemaran yang telah terjadi. Kami juga di sini sekaligus sosialisasi dan wawaran bersama teman-teman Polres kepada masyarakat karena kemarin ada beberapa ikan yang memang banyak mengambang ya, terus juga masyarakat juga memang banyak yang mengambil. Ini juga kita sosialisasikan. Pertama, sementara kami mengambil sampel air ini, baku mutu kualitas airnya untuk tidak dikonsumsi dahulu, sambil nanti ada informasi yang lebih jelas dari kami kepada masyarakat. Dampak tercemarnya aliran Sungai Cisadane juga terjadi pada distribusi air bersih dari perusahaan daerah air minum yang menjadikan air Sungai Cisadane sebagai bahan baku air bersih. Dari Tangerang, Banten, Sukron, iNews melaporkan. Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisal Nurrofik pun menyegel pabrik kimia tersebut biang pencemaran lingkungan di Sungai Cisadane. Bahkan pemirsa, Menteri Lingkungan Hidup juga akan mengaudit dan melayangkan gugatan terhadap pabrik itu. Pasca kebakaran yang melanda pabrik kimia di kawasan industri Taman Tekno Tangerang Selatan, Banten, Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisal Nurrofik beserta jajaran mengunjungi pabrik kimia dan aliran Kali Caletrang. Kunjungan ini dilakukan guna memantau pencemaran lingkungan yang ditimbulkan akibat dampak dari kebakaran pabrik. Selain menyegel pabrik, Kementerian Lingkungan Hidup juga akan melakukan audit lingkungan terhadap pengelolaan pabrik kimia tersebut. Kementerian Lingkungan Hidup juga akan segera melayangkan gugatan perdata atas pencemaran yang terjadi di Sungai Cisadane. Kami akan memerintahkan pengelola kawasan untuk melakukan audit lingkungan secara presisi untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan. Gudang chemical ini di tengah-tengah hiruk-pikuk masyarakat ini tentu tidak sederhana pengelolaannya. Langkah-langkah seperti kemarin seandainya sangat proven, tentu mengalirnya jauh ke alam yang cukup luas ini bisa dicegah di kemudian hari. Untuk itu audit lingkungan akan kita mintakan sebagai bentuk sanksi administrasi paksaan pemerintah kepada pengelola kawasan juga terhadap tenan yang menyebabkan terjadinya kasus ini. Sementara itu, polisi telah memeriksa 7 orang saksi terkait kebakaran yang terjadi di pabrik kimia hingga menimbulkan pencemaran lingkungan. Polisi juga tengah menunggu hasil uji laboratorium forensik untuk melanjutkan proses hukum lebih lanjut. Kita sudah coba untuk melakukan upaya-upaya termasuk untuk mengambil sampel segala macam. Juga kita mengundang puslapor juga, Inapis juga kaitan dengan prosesnya. Ini kan kita yang pertama-tama kita mitigasi dulu untuk keamanan di wilayahnya dulu. Sebelumnya, sebuah gudang penyimpanan bahan kimia di kawasan industri Taman Tekno Tangerang Selatan, Banten ludes terbakar. Banyaknya material yang mudah terbakar membuat api sulit dipadamkan. Diduga pabrik inilah yang menjadi sumber pencemaran di Sungai Cisadane.
Dari Tangerang, Banten, Tim Liputan iNews melaporkan. Pasca kebakaran yang melanda pabrik kimia di kawasan industri Taman Tekno Tangerang Selatan, Banten, polisi memeriksa 7 orang saksi yang terkait. Pihak kepolisian masih terus menyelidiki ada atau tidaknya peristiwa pidana. Melanda pabrik kimia di kawasan industri Taman Tekno Tangerang Selatan, Banten mengakibatkan tercemarnya aliran kali Jaletreng dan Sungai Cisadane. Untuk itulah Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisal Nurofik menyegel pabrik kimia itu memantau pencemaran lingkungan yang terjadi. Seperti yang kita lihat ini ya, ada pemantauan dan beberapa di antaranya menggunakan masker karena khawatir ada gas atau pencemaran yang juga berbahaya di udara. Kita bisa lihat ini Menteri Lingkungan Hidup bersama Kapolres Tangerang Selatan AKBP Boy Jumalolo terus melakukan pemantauan dan disampaikan sudah diperiksa 7 saksi terkait kebakaran yang terjadi di pabrik kimia hingga menimbulkan pencemaran lingkungan, pemirsa. Tujuh saksi untuk sementara ya. Dari mana itu Pak? Dari pihak yang terkait di sini ya. Dari karyawan sama... Ya, betul, karyawan juga. Ya. Nanti sambil jalan ya nanti, karena kan masih proses penyelidikan. Kita masih mencari apakah ada peristiwanya, pidananya atau tidak. Sementara itu, tapi kita sudah coba untuk melakukan upaya-upaya termasuk untuk mengambil sampel segala macam. Sudah kita mengundang puslapor juga, Inapis juga kaitan dengan prosesnya. Ini kan kita yang pertama-tama kita mitigasi dulu untuk keamanan di wilayahnya dulu. Hari ini coba kita yang barang. Kita ke informasi lainnya, pemirsa. Jenazah co-pilot Smart Air Kapten Baskoro Andi Anggoro dimakamkan di TPU Kebun Kelapa, Jakarta Timur, Jumat sore. Baskoro merupakan salah satu dari 2 korban penembakan kelompok kriminal bersenjata di Bovendigul, Papua Selatan. Dan seperti inilah suasana haru mewarnai pemakaman duka Kapten Baskoro di TPU Kebun Kelapa, Jakarta Timur. Ya, keluarga dan rekan-rekan almarhum datang, pemirsa, untuk mengantarkan jenazah almarhum hingga ke peristirahatan terakhir. Sebelum dimakamkan, jenazah disemayamkan di rumah duka di Pondok Kelapa. Baskoro merupakan co-pilot Smart Air yang menjadi korban penembakan KKB saat pesawat mendarat di Bandara Korowai, Kampung Danowage, Distrik Yani Rumah. 13 penumpang selamat, namun Anggoro dan sang pilot Kapten Enggon Erawan meninggal dunia tertembak. Sementara itu, pemirsa, inilah suasana duka jenazah pilot Smart Air Kapten Enggon Erawan yang dimakamkan Kamis malam tadi. Kita lihat tangisan meninggalkan dimakamkannya jasad almarhum. Pemakaman dilakukan di TPU Tanah Kusir 3 Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, di mana usai sebelumnya disemayamkan di rumah duka wilayah Ciputat, Tangerang Selatan. Ya, kita lihat ya, suasana haru nampak menyelimuti proses pemakaman almarhum, karena almarhum dikenal sangat baik semasa hidupnya.